Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Capricorn ya. Pesan semesta apa yang ingin disampaikan untuk zodiak Capricorn? Saya sekarang buat videonya sekitar jam 2:30 siang, tapi di sini tuh mendung banget, gelap, dan memang sudah turun hujan. Dingin banget ya hawanya. Terus kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, itu kalian bisa tekan tombol loncengnya. Oke. Yang mau request tema bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke. Untuk para subscriber, makasih banget yang udah subscribe saya dan setia dengan channel saya. Alhamdulillah saya mau dikasih sebuah studio mini kecil gitu dari pasien saya yang dulu pernah saya terapi. Terus ada endorse makanan dan endorse kosmetik ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Oke, yang ingin diterapi dan juga ingin private reading bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk yang ingin rumahnya dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Sebelum dimulai lagi apa nih? Ya, kartunya udah di shuffle ya. Ini kartu hasil shuffleannya, baik tarot maupun oracle ya. Ini saya jarang banget buat jam segini ya, buat readingan jam segini, karena di sini pasti masih beraktivitas banget. Jadi kalau ada bunyi krek itu biasanya sedang packing ini ya, packing gorden dan aksesorisnya untuk online ya, online shop di Shopee. Oke. Capricorn, kamu itu sedang berusaha sebenarnya fokus dengan harapan-harapan kamu membangun keluarga bahagia. Sebenarnya keadaannya lagi stabil. Padahal sebelumnya kamu sudah melewati masa healing ya. Dan sekarang lebih jauh bisa menjaga perasaan seseorang sih ya gitu. Perasaan orang lain. Nah, tapi entah kenapa di sini ada Five of Pentacles dan The Emperor ya. Ke depan ada energi perjalanan yang berat ya. Di sini ada Five of Pentacles dan The Emperor gitu loh. Oke. The Emperor di sini ada sesuatu ada kotak yang jatuh dari kotak tarotnya dan oracle. Di sini ada sesuatu yang mungkin harus diselesaikan secara diplomatis. Ada dua pilihan, dalam artian mau secara diplomatis atau secara ego, secara perang ya. The Emperor di sini tuh, lihat di sini gambarnya itu, dia itu sebenarnya sudah pakai jubah perang tapi dibaluti dengan kain merah ya. Tandanya dia tuh sebenarnya udah siap berperang, tergantung dari lawan yang mau diselesaikan secara bijaksana atau berperang ya. Ini ke depan jalannya agak sedikit berat, agak sedikit sedih. Kamu diminta untuk mungkin ya berkontemplasi, introspeksi diri. Kalau kamu memang terasa berat jalannya, ya bisa juga untuk berhenti sejenak, lebih ke arah sisi spiritual ya. Oke, itu untuk Capricorn. Tarot yang sudah di shuffle. Oke, kita rapihin dulu ya. Oke, ini di sini, terus ini di sini, dan oke. Nah, di sini untuk monologinya yang sudah di shuffle ada luck is on your side, a new start is coming, dan prosperity lies ahead ya. Tapi kamu gak usah khawatir ya, walaupun jalannya berat, walaupun mungkin berliku, walaupun mungkin gak enak, sedih, bukan percaya, tapi kamu adalah salah satu orang yang diliputi keberuntungan. Luck is on your side. Jadi
jalanin aja, nanti juga semua akan ada masanya, waktu yang akan menjawab ya. Dan a new start is coming, adanya awal barunya yang akan datang. Prosperity lies ahead, kamu harus lebih percaya sama diri kamu sendiri ya, yakin. Dan ke depan mungkin ya kamu mungkin akan membeli sesuatu barang yang atau properti yang harganya lumayan, itu juga bisa ya. Terus untuk romance angel yang sudah di shuffle di sini ada engagement, lalu ada heart to heart conversation ya, dan it is safe for you to love. Adanya hubungan yang mungkin bisa atau meningkat ke jenjang yang jauh lebih serius, dari PDKT ke pacaran ke tunangan, mungkin ke pernikahan ya. Dan pernikahan mungkin jauh lebih bisa erat lagi ya. Itu mungkin tadi karena akan ada perjalanan yang sekiranya itu akan berat. Oke. Terus heart to heart conversation, dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan gak hanya komunikasi sih ya, tapi dibutuhkan gini, heart to heart conversation itu bicara dari hati ke hati. Jadi kuncinya adalah komunikasi, dikomunikasiin aja sama pasangan kamu ya. Oke. Sampai situ untuk it is safe for you to love. Jadi ini waktunya kamu ya untuk udah aman lah ya gitu, maksudnya kamu udah healing, kamu udah benar-benar stabil ya. Kamu memang lagi fokus membangun harapan-harapan kamu, membangun keluarga yang bahagia gitu kan. Walaupun next ke depan mungkin akan ada sedikit ujian dalam hubungan itu ya, tapi gimana cara menyikapinya ya, mungkin dengan heart to heart conversation tadi, seperti yang The Emperor saya bilang ya, bahwasanya di Emperor itu ya, lo mau berperang, hayu gue udah siap, lo mau secara diplomasi juga gue udah siap gitu loh. Jadi lebih baik semuanya itu sih dibicarakan, kalau saran saya ya gitu. Oke, itu untuk romance angelnya. Nah sekarang kita ke self care. Karena mungkin ke depan kamu akan lebih banyak menemui hal-hal yang atau rintangan, dibutuhkan waktu untuk sendiri, untuk dibutuhkan waktu untuk sendiri agar rintangan itu bisa teratasi ya, agar kamu bisa jauh lebih bisa mengambil langkah gitu kan. Selain mengambil langkah juga mesti gini, nih gue harus bersikap gimana nih ya gitu, nih gue harus komunikasinya harus kayak gimana nih, itu juga bisa ya. Jadi waktu sendiri itu akhirnya kamu buat untuk seperti menyiapkan diri perbekalan, kalau misalkan ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Oke. Nah harus bisa membersihkan energi ya, mungkin energinya harus segera di clear, diisi atau dilahirkan energi-energi positif untuk menghadapi ujian di masa yang akan datang ya gitu. Bisa juga kamu merencanakan perjalanan kamu, cuman karena sekarang lagi banyak musibah di mana-mana, terus udah gitu COVID juga naik lagi ya. Kalau belum bisa melakukan liburan, mungkin kamu bisa merencanakan liburan terlebih dahulu ya. Oke. Itu untuk waktu luangnya. Oke. Nah di sini untuk soul of journey ya, ada fear. Fear itu takut ya. Ketakutan juga bisa, wajar ya, karena kamu nggak tahu nih masalah di depan tuh seperti apa gitu, besar atau kecil atau kayak gimana, ujiannya bentuknya seperti apa, itu juga bisa. Oke. Dan di sini ada grief, kesedihan pastinya ya, karena yang namanya ujian itu ya, yang namanya ujian, cobaan gitu kan, kadang ngebuat kita tuh sedih, down, itu wajar. Makanya ibarat seperti kamu sedang menyiapkan atau ibarat kamu sedang menyiapkan perbekalan, amunisi
ngisi peluru atau sedia payung sebelum hujan lah ibaratnya gitu. Jadi kamu apapun yang terjadi sudah siap. Seperti saya bilang tadi, acceptance, ada penerimaan. Oke, gue siap apapun yang akan terjadi di depan karena gue sudah punya perbekalan ya. I'm learning to accept the things that I cannot change. Dan itu memang oke, gue terima. Emang ada hal-hal yang nggak bisa gue rubah, emang ada hal-hal yang nggak bisa gue bentuk sesuai keinginan gue, itu juga bisa ya. Itu untuk untuk the soul journey-nya, kartu tarot untuk yang sudah di shuffle dan juga oracle-nya sudah selesai. Sekarang kita ke bottom of the deck dari masing-masing kartu tarot dan oracle. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada bukan oracle, tarotnya untuk bottom of the deck ada Eight of Cups. Ke depan mungkin kamu jadi gini, sekarang kamu ngeliat ke masa lalu, kamu sudah bersyukur bahwasanya kamu udah healing, udah bisa melewati itu. Ke depan mungkin kamu akan melihat masa sekarang yang dimana mungkin oh iya ya, gue pernah punya keluarga atau harapan-harapan gue pernah tercapai gitu loh ya. Karena di depan akan ada kesedihan, tapi semoga sih enggak, semoga bisa dilewati karena ada emperor energinya ya, dimana semua itu masih bisa dikomunikasiin. Sekalipun pahitnya perang ya kamu udah ready lah gitu ya, boleh sih ya, tapi ya harus bisa move on lah. Oke. Itu untuk tarotnya bottom of the deck ya. Terus untuk berikutnya King of Cups. Kamu tipe yang kadang itu tidak bisa hidup tanpa pasangan, tapi sekarang kamu jauh lebih legowo nerima itu. Kamu sudah bisa mengendalikan perasaan kamu ya. Mungkin ada seseorang yang mengkhianati kamu atau menusuk kamu dari belakang, padahal sebenarnya kamu sudah mau mencapai tujuan itu gitu loh ya. Atau ada yang nggak suka sama kamu karena kamu sudah punya kehidupan keluarga yang bahagia atau harapan-harapan kamu tercapai, jadi ada yang sirik. Tapi ini tergantung dari kamu melihatnya. Kalau kamu melihatnya secara positif, artinya kartu 10 itu kartu terakhir, dan dia akan namanya kartu terakhir ini kan dua parah banget ya. Namanya kematian itu kan sebenarnya awal mula untuk kehidupan yang baru ya gitu loh. Manusia mati pun nanti akan ada kehidupan baru di alam sana. Jadi ini tergantung dari pemikiran kalian. Kalau kalian positif ya kalian bangkit gitu loh, daripada stuck kayak gini terus ya gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Oke. Itu untuk tarot yang sudah di shuffle. Terus untuk berikutnya ada Queen of Pentacles. Selain persiapan mungkin diri kamu, sebenarnya kamu sudah di tahap mapan keuangan, dan ketika nanti next kamu ada sesuatu hal di depan, kamu sudah punya kemapanan finansial ya gitu. Karena sebenarnya kamu itu mengerti, paham banget bahwasannya memang uang tuh bukan segala-galanya, tapi kadang faktor uang bisa membuat seseorang itu, rumah tangganya itu jadi faktor yang utama gitu karena ekonomi. Dan kamu sebenarnya menginginkan keluarga yang bahagia dan berkecukupan materi, nggak cuman hanya untuk keluarga inti kamu aja, tapi keluarga besar kamu bisa menikmatinya juga ya. Itu bagus sih, cuman balik lagi agar kita lebih bisa menjaga perasaan pasangan kita ya. Kalau kita mau do something, memberi sekecil apapun ke keluarga besar kita ya. Ini untuk yang sudah berumah tangga. Oke. Di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles pula ya kan. Nah, kamu akhirnya dihadapkan kepada dua pilihan ya. Gitu loh. Kamu lagi menimbang-nimbang ya kan. Wah, ini energi Capricorn banget ya, The Devil. Saya sih nggak hafal ya untuk kartu ini tuh energinya Capricorn ya, kartu ini energinya Cancer enggak. Tapi adalah sedikit yang saya ingat, terutama ini The Devil. Mungkin kamu lagi di masa dimana
adanya ketergantungan, ya entah itu ketergantungan terhadap pasangan, terhadap materi, terhadap zat adiktif yang mungkin obat-obatan, minuman keras, seks itu juga bisa, ya. Bisa jadi kamu dihadapkan kepada materi, ya, ketergantungan kepada materi karena memang kamu ngincernya ten of pentacles, ya, keberlimpahan, kecukupan materi untuk keluarga kamu. Oke, the devil. Lalu karena tadi ada alone time, ya ada hermit ini kamu lebih banyak menyendiri, berintrospeksi, berkontemplasi, meminta petunjuk dari Allah dan alam semesta. Oke. Terus ternyata memang sesuatu hal yang adiktif atau berlebihan, ketergantungan juga nggak baik, ya. Jadi memang sebenarnya kamu dihadapkan kepada dua pilihan itu gitu loh, melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal yang seperti materi gitu, itu kamu harus lepas. Nah, itulah dua pilihan kamu itu, mau lepas atau enggak, ya. Dan memang siklus itu mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus ditinggalkan, harus ditutup, dan kamu harus membuka siklus yang baru, ya. Setelah kamu menyadari hal itu, akhirnya kamu akan memulai suatu tindakan atau tindakan baru atau baru bertindak. Setelah akhirnya kamu menyadari hal itu, dibutuhkan kerjasama untuk mencapai lah ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya. Oke. Ya, the tower memang harus dihancurkan, memang harus hancur gitu loh, ya, karena hal itu memang sudah tidak baik gitu. The tower juga sebenarnya kartu positif, ya, kalau kita melihatnya dari sisi yang lebih luas. Ego, mungkin kamu membangun tower ini dengan ego, akhirnya harus hancur. Tergantung pilihan kamu. Kalau kamu memang mau membangun lagi tower ini dengan ego, bisa, tapi hancur lagi. Tapi kalau kamu meredam sampai ke titik nol, kalau nggak bisa, mungkin bisa mengurangi keegoan kamu, dia bisa kebangun, dan mungkin the tower nggak akan pernah kamu rasakan lagi. Oke. Wajar kalau misalkan memang ada rasa sakit hati, dendam, marah, kecewa ketika ada pengkhianatan di hidup kamu gitu loh, ya. Tapi ya mungkin memang hubungannya udah nggak baik, mungkin kerjasamanya udah nggak benar, udah nggak sehat, ya. Ketergantungan atau juga bisa controlling, atau juga bisa memang udah hanya sebelah pihak aja yang diuntungkan, ya. Dan akhirnya kamu bisa melihat dari sisi atau sudut pandang yang jauh lebih berbeda dari biasanya, ya. Oke. Terus tapi kamu nggak usah khawatir, karena alam semesta nanti akan memberikan penggantinya, ya. Walau kamu kayaknya kelihatan lebih nggak bersyukur gitu loh, karena padahal sebenarnya kamu udah dikasih tawaran gitu, udah dikasih pengganti, tapi kayaknya masih nggak mau gerak gitu loh, diem aja gitu. Oke. Itu untuk bottom of the deck dari tarot. Sekarang kita ke bottom of the deck dari monologi, ya. Di sini ada the end of the cycle approach. Pendekatan yang gak nyaman, yang gak enak itu nanti akan berakhir, ya. Oke. Kuncinya adalah percaya diri, ya. Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis, untuk sembuh, ya. Ya itu tadi, mungkin bisa alone time, terus clear your energy field, merencanakan liburan gitu loh. Oke. Di waktu senggang, ya, di waktu kamu banyak menyendiri gitu loh. Ketika kamu sudah bisa melewati semua ini, kamu menuju ke tujuan kamu. Sebenarnya kamu akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kamu gitu loh, ya. Dan ya, bring love into the situation, pakailah kasih sayang, pakailah cinta kasih, ya, ke dalam situasi ini. Oke. Kamu sudah waktunya memberi daripada menerima. Mungkin selama ini kamu nerima aja dari pasangan kamu, atau kamu yang dapet aja dalam hal kerja sama, ya. Itu kan adiktif, ketergantungan. Itu kan devil, ya, adiktif. Oke. Itu juga bisa, ya. Oke. Dan ketika kamu sudah bisa melewati hal itu semua,
Jangan sampai rasa percaya diri, overconfidence, percaya diri yang terlalu berlebihan akhirnya merusak semua itu, sombong jatuhnya. Oke, itu untuk monologi bottom of the deck. Nah sekarang kita ke romance angel bottom of the deck. Di sini ada separation, mungkin kamu sedang terpisah dengan orang yang sedang berdiri dengan kamu, dengan pasangan kamu. Itu juga bisa. Release your ex berarti adalah mantan kamu, atau nanti di masa depan yang sekarang orang yang kamu dilingkan itu akan menjadi mantan lo ya. Semoga sih nggak terjadi. Dan kamu harus bisa merilis dia. Kamu udah sembuh, terus kamu udah punya keluarga bahagia sekarang ya, ternyata dia mungkin mengkhianati kamu gitu loh di masa depan ya. Kamu jalannya agak sedih, agak gimana gitu mungkin ya. Jadi itu tadi, kamu harus bisa merilis ya. Tapi jangan khawatir, ke depan nanti kamu akan dapat true love, mungkin pengganti yang jauh lebih baik ya gitu. Dan di sini ada getting to know each other. Udah waktunya kamu saling mengenal satu sama lain dan memberikan kesempatan kepada hubungan percintaan kamu. Kamu juga harus tetap optimis terhadap kehidupan percintaan kamu. Mungkin selama ini ada yang menggunakan topeng dalam hubungan itu, ini bisa jadi kamu yang banyak menggunakan topeng ya. Dan tanpa dipungkiri ternyata memang financial issue atau isu finansial dan karir dalam hubungan itu, seperti yang tadi kamu bilang, kamu mau Ten of Pentacles ya, kamu mau keluarga yang bahagia, berkecukupan dalam hal materi, nggak cuma bisa dinikmatin sama keluarga inti kamu, tapi juga dinikmatin sama keluarga besar kamu gitu loh. Namun sekarang memang isunya adalah finansial, permasalahannya adalah finance and career ya. Oke, make the effort, buat usaha, buat pengorbanan ya, kalau memang kamu mau berjuang. Dan kalian tuh sebenarnya sudah sama-sama kayak sudah ada chemistry. Oke, itu untuk monologinya, untuk romance angelnya ya. Sekarang kita ke self care di waktu senggang. Selain tadi alone time, clear your energy field, plan a vacation, juga kamu bisa membuat suatu kerajinan atau kesenian seperti melukis ya, seni, buat seni ya gitu. Kamu bisa melukis atau kamu bisa melakukan hydrate ini nih ya. Ambil gelas dan uapnya itu bisa diserap oleh tubuh, dan karena tubuh kitanya 70% adalah air, itu juga bisa untuk relaksasi. Nah, bisa juga kamu terhubung dengan kristal ya, atau kamu membuat papan, make a vision board. Kalau nggak bisa buat papan atau nggak ada papan ya, tempel aja apa yang jadi yang kamu mau gitu ya. Terus use your hand, mungkin kamu bisa selain buat lukisan, mungkin kamu bisa buat keramik atau cangkir yang menggunakan, pokoknya ya kesenian, lebih ke seni, ke art ya. Terus bisa juga membaca ya kan, banyak membaca, meditasi ya. Terus di sini ada connect with your ancestor. Mungkin kamu tipe orang yang ada penjaganya, ada leluhurnya, ada keturunannya. Jadi mungkin kamu bisa lebih terhubung sama mereka ya. Sepertinya kamu akan diarahkan menjadi orang yang lebih ke sisi, ke dunia spiritual ya. Ya bisa juga kamu dance dan menggunakan aromaterapi, atau juga connect with fire dan bernafas lebih dalam untuk healing ya, untuk rilis itu juga bisa, atau ground yourself ya. Oke, di sini untuk the soul journey ya, bottom of the deck-nya ada purpose. I know what I'm here to do. Kamu udah tahu tujuan hidup kamu, apa yang kamu mau, itu juga udah clear ya, udah tahu lah ibaratnya. Dot ya, I release the need to know all the answer. Kamu udah nggak ada lagi keraguan, kamu udah tahu maunya kamu apa ya. Sorry ya guys, agak berisik karena saya ini buatnya sore hari, jadi masih banyak yang beraktivitas. Sini ada love ya, itu tadi mungkin setelah kamu bisa merilis, semesta akan menghadirkan seorang ya
yang mungkin mencintai kamu dan dia juga, dan kamu juga mencintai dia. Honesty, kejujuran atau jujur ya, intinya ya jujur aja apa adanya, jangan pakai topeng. Tadi kan ada tuh ya yang codependency ya, oke. Deception sorry, itu dia pakai topeng. Mungkin kamu kebanyakan pakai topeng, nggak jujur, atau pasangan kamu juga seperti itu. Bisa gratitude, lebih banyak bersyukur, maafin apapun yang dilakuin sama orang sama kamu ke kamu ya. Change, berubah, oke. Yaitu tadi healing, release ya, kamu harus berubah menjadi jauh lebih baik. Death itu tergantung dari kamu menyikapinya. Kalau positif ya, dari death itu, dari kematian itu akan hadir, akan muncul sisi kehidupan yang, atau akan muncul kehidupan baru ya. Worry, kecemasan wajar, oke. Regret, akhirnya kamu ya udah, gue emang nggak bisa terus mengingat masa lalu. Next ya, nanti kalau sampai terjadi sesuatu di masa depan, kamu nggak bisa terus ingat masa ini aja itu. Oke, gue inget nggak apa-apa, tapi untuk memaju gue ke depan setelah gue bisa melewati ini jadi jauh lebih baik, oke. Sekian readingan untuk Pisces, pasangan semesta, untuk zodiak Pisces di penghujung tahun 2021. Kalau ada kekurangan, perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request judul bisa tulis di kolom komentar ya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Kalau ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk tahu seperti apa terapinya bisa cek di video saya sebelumnya. Dan kalau kalian ingin rumahnya dipercantik dengan golden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya, Panda Golden. Oke, sekian untuk readingan pesan semesta untuk zodiak Pisces di penghujung tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.